Bayangkan ini, kau sedang duduk sendiri di ruangan sepi. Tak ada suara, hanya detak jam dinding yang pelan. Tapi pasti, tik-tok, tik-tok. Kau dengar kan? Itulah suara waktu, bukan suara jam. Tapi waktu yang sedang berjalan, menjauhkanmu dari awal dan mendekatkanmu pada akhir. Entah kamu sadari atau tidak, setiap detik itu mencuri sesuatu darimu. Dan ini fakta yang tak bisa kau tolak. Cepat atau lambat, waktumu akan habis. Bukan untuk menakutimu, tapi untuk menyadarkanmu. Karena kita semua sedang berjalan di garis waktu yang tak pernah bisa diputar ulang. Tak ada tombol pause, tak ada replay. Pernahkah kamu berpikir, kapan terakhir kali kamu benar-benar hidup? Bukan sekadar bernapas, bukan sekadar menjalani rutinitas. Tapi hidup dengan sadar, dengan penuh makna. Atau selama ini kamu hanya sedang menunggu giliranmu selesai. Banyak orang takut dengan kematian, tapi yang seharusnya lebih menakutkan adalah hidup yang terbuang sia-sia. Hari-hari yang kau lewatkan tanpa tujuan. Waktu yang kau biarkan bocor perlahan, seperti pasir di jam pasir yang terus menipis. Dan yang paling mengerikan, kau tak pernah tahu kapan waktumu habis. Bisa besok, bisa tahun depan, atau bahkan sebelum video ini selesai. Pertanyaannya sekarang bukan lagi berapa lama lagi waktu kita, tapi apa yang akan kita lakukan sebelum waktu itu benar-benar hilang. Kita hidup seolah-olah waktu akan selalu ada. Kita bangun pagi, menyikat gigi, mengecek ponsel, lalu sibuk mengejar sesuatu yang bahkan kita sendiri tak yakin apa tujuannya. Lalu malam datang, tubuh lelah, pikiran penuh, dan kita berkata, besok saja, besok? Bagaimana jika besok tidak pernah datang? Yang membuat waktu begitu menakutkan, bukan hanya karena dia terus berjalan, tapi karena ia berjalan tanpa pernah menoleh. Tak peduli apakah kamu sedang bahagia atau hancur, waktu tetap melaju. Tak peduli kamu siap atau tidak, dia tetap mencuri detikmu. Dan yang paling misterius, dia tak pernah memberitahu kapan ia akan berhenti. Lihatlah sekelilingmu. Ada orang yang pagi ini masih tertawa, dan sore harinya sudah terbujur kaku. Ada yang sedang merencanakan liburan, tapi tak pernah sampai. Ada yang menunda mimpinya, karena merasa masih ada waktu. Padahal tidak semua orang diberi kesempatan untuk menyelesaikan ceritanya. Waktu itu licik, ia tak membuat suara keras, tak memberi alarm, tak berteriak, ia hanya berdetak, pelan, pasti, dan mematikan. Kau mungkin berpikir, aku masih muda, hidupku masih panjang. Tapi waktu tidak peduli umur. Waktu tidak memberi jaminan untuk siapapun. Dan ironisnya, kita baru benar-benar menyadari nilai waktu saat waktu itu hampir habis. Saat kita duduk di ruang rumah sakit dengan suara alat monitor berbunyi. Saat tangan yang dulu kuat mulai gemetar. Saat rencana-rencana kita tinggal catatan di kepala. Dan kita menatap langit-langit. Bertanya, kenapa aku tidak memanfaatkannya lebih awal? Tapi saat itu, jawaban pun sudah tak penting. Karena waktu sudah bicara dengan satu kalimat paling kejam, kau terlambat. Kita semua pernah mengatakannya, nanti aja, nanti aku mulai, nanti aku minta maaf, nanti aku wujudkan impianku. Dan yang paling berbahaya dari semua itu, kita percaya bahwa nanti itu benar-benar ada. Kita hidup dalam ilusi bahwa waktu akan selalu memberi ruang, bahwa masih ada kesempatan di ujung sana. Padahal tanpa sadar, setiap kali kita mengatakan nanti, kita sedang menandatangani kontrak dengan penyesalan. Penundaan itu bukan cuma kebiasaan, ia adalah racun yang menyamar sebagai kenyamanan. Awalnya tak terasa, tapi perlahan ia membunuh semangat, membekukan langkah, dan mengubur potensi kita hidup-hidup. Yang tragis, kita selalu menunda hal yang paling penting. Bukan karena tidak mau, tapi karena kita merasa masih punya waktu. Kita pikir hari ini bisa diulang. Kita pikir orang yang kita sayang akan selalu ada. Kita pikir pintu kesempatan akan tetap terbuka. Tapi kenyataannya, kesempatan tidak menunggu. Orang tidak menunggu dan waktu tidak pernah menunggu. Lihatlah sekelilingmu.
Berapa banyak mimpi yang mati bukan karena mustahil, tapi karena terus ditunda. Berapa banyak hubungan yang rusak bukan karena tidak cinta, tapi karena terlalu lama menunda kata maaf. Berapa banyak orang yang pergi tanpa sempat kau ucapkan terima kasih karena kau pikir masih bisa besok. Ilusi nanti adalah jebakan yang paling nyaman dan paling mematikan. Dan semakin sering kamu masuk ke dalamnya, semakin besar kemungkinan kamu tidak pernah keluar lagi. Karena satu hari saat kamu akhirnya berkata, "Oke, aku siap." Waktu akan menjawab dengan tenang, "Sudah terlambat." Kau mungkin berpikir, tanda waktu habis itu adalah rambut yang memutih, kulit yang mengeriput, atau suara yang mulai gemetar. Padahal, tanda-tanda itu justru datang jauh sebelum tubuhmu menunjukkan gejala. Tanda pertama, kau mulai kehilangan rasa. Bangun tidur tidak lagi terasa menyenangkan. Pagi hanya jadi awal dari serangkaian rutinitas yang hambar. Hari-hari lewat tanpa makna, dan malam datang seperti penghapus dari hari yang tak ingin kau ingat. Itulah alarm pertama, tapi kita sering mengabaikannya. Tanda kedua, kau mulai banyak diam, bukan karena damai, tapi karena lelah. Lelah berpura-pura kuat, lelah menyembunyikan kekosongan yang makin besar di dalam diri. Semua hal yang dulu membuatmu bersemangat, sekarang tak lagi menggugah. Dan yang lebih menakutkan, kau mulai berhenti berharap, bukan karena tak punya impian, tapi karena merasa sudah terlambat. Padahal waktu belum selesai, hanya kamu yang mulai mematikan mesinnya dari dalam. Lalu ada tanda halus lainnya. Kamu mulai berkata, "Aku terbiasa." Terbiasa dengan rasa bosan. Terbiasa dengan rutinitas yang menumpuk mimpi menjadi abu. Terbiasa dengan hari-hari yang berlalu begitu saja. Ini bukan soal usia. Banyak yang masih muda, tapi jiwanya sudah seperti orang tua yang menunggu waktu. Dan sebaliknya, ada yang usianya tua, tapi setiap harinya penuh nyala. Karena waktu tidak hanya diukur dengan jam atau kalender. Waktu diukur dari bagaimana kamu menghidupinya. Dan ketika kamu tidak lagi hidup sepenuhnya, ketika kamu mulai menunggu sesuatu yang bahkan kamu sendiri tidak tahu apa, itulah tanda bahwa waktumu mulai terkikis. Bukan karena detik yang berkurang, tapi karena semangatmu mulai mati perlahan. Dan percayalah, waktu paling menyeramkan bukan ketika tubuhmu berhenti, tapi saat jiwamu padam, sementara tubuhmu masih hidup. Lucunya manusia, kita seringkali tidak sadar sedang berada di momen paling berharga dalam hidup, sampai momen itu hilang. Dan sayangnya, tidak ada cara untuk memutarnya kembali. Kapan terakhir kali kamu memeluk orang tuamu tanpa tergesa? Kapan kamu benar-benar mendengarkan suara mereka? Bukan hanya menjawab dengan anggukan sambil menatap layar ponsel. Suatu hari nanti akan ada keheningan yang menusuk ketika suara yang dulu cerewet itu tak lagi terdengar. Dan kamu akan merindukan bahkan omelan kecil yang dulu ingin kamu hindari. Momen-momen itu tidak akan memberi peringatan sebelum pergi. Tak ada aba-aba, tak ada pengumuman, ia hanya hilang. Dan yang tertinggal hanyalah kenangan samar serta penyesalan yang menyesakan. Kita juga sering mengabaikan tawa seorang teman, tatapan pasangan yang diam-diam lelah, atau anak kecil yang terus menarik tanganmu sambil berkata, "Lihat aku." Tapi kita sibuk, selalu sibuk. Sibuk dengan layar, sibuk dengan ambisi, sibuk dengan hal-hal yang katanya penting, sampai kita lupa bahwa waktu yang benar-benar berharga sedang berdiri di depan kita dan menunggu untuk diperhatikan. Lalu suatu hari, semuanya sunyi. Kursi di meja makan tetap kosong. Ponsel tak lagi berdering, dan tidak ada yang menarik tanganmu untuk berkata, "Lihat aku." Itulah momen-momen yang paling menyakitkan. Momen yang baru terasa indah, justru saat ia sudah tak bisa diulang. Bukan karena kita jahat, bukan karena kita tidak peduli, tapi karena kita terlalu yakin akan punya waktu nanti. Dan itulah kebohongan terbesar yang diajarkan hidup. Kita tidak kehabisan momen karena waktu tak cukup. Kita kehabisan momen karena kita tidak benar-benar hadir ketika waktu itu datang. Sebelum waktumu habis, ada satu hal yang harus kamu lakukan. Bangun. Bukan bangun dari tidur, tapi bangun dari ilusi bahwa kamu masih punya banyak waktu. Kamu tidak bisa menunggu momen yang sempurna. Karena momen itu tidak akan pernah datang. Yang ada hanyalah sekarang, detik ini.
tarikan napas ini. Kalau kamu masih menunggu keberanian untuk meminta maaf, lakukan sekarang. Kalau kamu masih menunggu waktu luang untuk mulai mengejar mimpimu, buat waktunya sekarang. Kalau kamu merasa kehilangan arah, bukan berarti kamu harus berhenti, tapi itu pertanda kamu harus mulai benar-benar hidup. Kita sering bertanya, apa arti hidup? Padahal jawabannya sederhana. Hidup adalah tentang membuat setiap hari berarti. Berarti bagi dirimu, berarti bagi orang lain, berarti bagi waktu yang kamu pinjam dari semesta. Kamu tidak harus melakukan hal besar. Kadang, hal kecil yang dilakukan dengan penuh kesadaran jauh lebih kuat. Pelukan tulus, mendengarkan tanpa menyela, memaafkan tanpa syarat. Berani berkata, aku salah. Dan yang paling penting, berhenti hidup setengah hati. Waktu kita terbatas. Dan karena itu, justru setiap pilihan kita menjadi lebih berarti. Setiap langkah menjadi lebih penting. Setiap kata yang kita ucapkan bisa menjadi yang terakhir. Apa kamu benar-benar mau menutup hidup ini dalam penyesalan? Atau kamu mau mulai hari ini menjalani detikmu seolah itu adalah detik terakhir yang akan kamu miliki? Karena cepat atau lambat, waktu akan habis. Dan ketika detik terakhir itu datang, yang tersisa bukanlah seberapa lama kamu hidup, tetapi seberapa dalam kamu menjalani hidupmu. Dan kini kita tiba di ujung, bukan hanya ujung dari pembahasan ini, tapi juga pengingat bahwa suatu saat akan tiba juga ujung dari semuanya. Bayangkan, suatu hari nanti, namamu hanya akan tinggal diingatan, suaramu tidak lagi terdengar, langkahmu berhenti, dan orang-orang akan mengenangmu entah sebagai seseorang yang meninggalkan makna atau sekadar lewat dalam hidup tanpa jejak yang berarti. Kamu punya pilihan sekarang, detik ini, untuk tidak lagi menunda, untuk mulai hidup dengan sadar, untuk tidak menganggap waktu sebagai musuh, tapi sebagai sahabat yang hanya ingin kamu menghargai keberadaannya. Jangan tunggu kehilangan untuk tahu arti kehadiran. Jangan tunggu keheningan untuk merindukan suara. Jangan tunggu detik terakhir untuk sadar. Karena cepat atau lambat, waktu kita akan habis, tapi makna dari hidupmu itu bisa bertahan selamanya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Kalau kamu merasa tersentuh, jangan biarkan pesan ini berhenti di kamu. Bagikan ke orang yang kamu sayangi, karena bisa jadi waktu mereka juga mulai menipis. Dan jangan lupa untuk like dan komentarnya. Apapun pandanganmu itu sangat berarti bagi kita semua.